Selamat datang di Sulap Selip. Miracle Generation, balik lagi sama gue Alil Aryadi dan di Apaan tuh Miracle Generation? Miracle Generation itu nama fans gue, nama. Selamat datang di acara Sulap Selip. Bukan. Jadi gue tuh pengen kayak Miracle Generation, jadi biar Magic ini ada generasinya gitu. Oh, generasi Magic ajaib. itu kan, Magic itu kan ya generasi yang ajaib. Anak ajaib. Itu mah film horor. Bukan. Film Joshua itu waktu Iya. kecil. Yaudah, ya saya Iya. Riji. Gue kangen sama lu satu hal gitu. Hai manusia gitu. Sekali ya. Masih bisa bro. Kan sekarang ada di TikTok baru. Iya tahu gue. Enggak maksudnya. Nah terakhirnya Hai Manusia. Iya, tapi gue pengen hai manusia kayak gitu. Hai manusia, selamat datang di Kurang Sulap Selip. Dulu tuh lu kayak semangat banget, energik Ya gitu. kalau gitu gue tahu tuh. Gimana? Ki, coba dicontohin. Energik gitu loh. Sekali. Tapi dengan satu syarat, acara lu ganti jadi Sulap Selip ya. Ya udah. Opening doang kok. Iya. Nanti penutupnya miracle lagi untuk deh. ini aja ya. Iya. Untuk ini. Hai manusia, selamat datang di acara Sulap Selip. Acaranya paling sip. Wah. Dapet tuh tagline. Gila. Ayo, kita Ternyata mau- masih energik ya. Masih dong. Oke, jadi di sini gue pengen Sulap gue Selip. punya konten di konten ini, yaitu nama kontennya itu adalah buka kartu. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi gini, lu hafal dulu Lu mau buka rahasia gue ya? Enggak. Widih. Belum lebay ya. Gue udah takjub dengan cara dia. Ada beberapa yang dekat sama lu, tapi elunya kayak Banyak bro. kan gue Oh, bilang ada beberapa, ya. beberapa kan kayak cuma satu ya kan, ada beberapa yang dekat sama lu tapi lu kayak annoying gitu sih, Hah? annoying sama orang tersebut, kayak lu kayak belum ada, ya masih biasa-biasa aja gitu. Oh, tebakan lu generik. Ya itu persenannya benar, cuman Apa? 70-an lebih persen. Tapi maksud gue karena tebakan kan lu spesifik dong biar enggak, gua gini takjub gitu. kalau misalnya tebakan gue spesifik, gue ntar nge-force-nya susah J. Oh gitu. Ya Karena- udah benar. Itu 75%. 75%. Lu masih ini gak sih kalau misalnya romance tuh lu masih kayak ada penasaran sama masa lalu lu masih kayak belum Penasaran. terungkap gitu? Udah. Oh, udah Kemarin terungkap. ada masa gue cerita. Nah, maksud gue itu. Tahun lalu, maksud bro. gue itu. Ya, nggak Maksud apa-apa lah gue di nih. konten gue Kan lu itu. temen gue nih. Iya, maksud gue Gua- biar mereka semua tuh tahu. buka kartu nih gue nih. Iya, namanya juga kan buka Tahun kartu, lalu iya. gue pernah punya mantan tuh penasaran banget. Zaman dulu tuh putusnya kenapa? Karena lu- nggak jelas. Lu jomblo berapa lama? Kan gue nggak bukan yang nebak. Lu jomblo 6 tahun ya kan, gue nggak gitu. Oh enggak. Lu 2 tahun lalu kok. Oh, Gue nggak ngitung bulannya, lupa juga. Ini lebih seru ceritanya daripada ngebahas itu. Iya, gimana? Jadi waktu apa namanya? Gua kuliah tuh, gue pernah punya pacar. Terus putusnya tuh gue nggak tahu kenapa pokoknya ngilang. Oke. Itu sampai gue punya pacar lagi, terus udah lama banget lah. Gue sampai nggak tahu putusnya tuh kenapa. Terus tiba-tiba aja tahun lalu dia ngirimin buku diarinya dia zaman dulu kuliah. Ini gila keren. Ya udah gue baca dong. Di situ dia nulisin kenapa dulu dia apa namanya ngilang bla 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 bla. Ya udah jadi rasa penasarannya udah nggak ada juga. Tapi itu pernah ada. Yoi. Yoi. Dan itu membuat lu kayak lega gitu. Apa kayak Udah telat bro. Jadinya kayak nggak lega juga, kayak udah gitu. Oh, Jadi gitu. lebih ke ternyata dulu lu, gitu. lu waktu itu berarti lu Udah nggak galau-galau banget, maksud gua lu ketika Udah putusnya enggak. itu, cuman ketika lu tahu itu jadi kayak semacam informasinya informasi, terpecahkan ya, gitu. terpecahkan gitu ya. Kayak, Iya. gue mengalami masa-masa ini ya, remaja yang tuntas lah. Heeh. Ada yang mainan diary, Iya. kirim-kirim surat, Iya. keren. Lu berapa tahun sih umur lu sekarang? Lupa deh. Anjing. Lu terakhir ketemu gua tuh 24 atau 23 gitu anjir. Berarti sekarang enggak, dulu gue ketemu lu 24. Oh, Sekarang 24. 27. Itu 3 tahun lalu. 27 ya? 3 tahun. Iya, 3 tahun lalu ya. Baru ulang tahun kemarin lu enggak mau ngasih kado gue. Oh, selamat ulang tahun Ari J, ya kan? Kartu ini boleh buat gue enggak? Jangan lah. Kado dong, kado. Ini belinya susah soalnya. Ya udah, ini nih ganti Apa? lagi. Nextnya enggak? Entar dulu, gue belum kelar. Jadi lu pengennya punya bini kayak gimana aja? Chelsea Islan. Iya. Olivia Jensen Lubis visualnya. Iya. Kalau sifatnya yang kayak Siska Sutomo lah, ngomongnya lembut. Masak. Kan laki-laki pengennya yang perfect cuy. Iyalah, Walaupun nggak nggak bakal munafik aja. ketemu, iya, Iya. nggak bakal ketemu. Cuman ya kalau Lu lebih tanya, milih fisik apa milih komunikasi kalau misalnya milih di antara dua itu? dua-duanya harus Enggak, masuk. kalau misalnya dua-duanya lu harus pilih satu. Gini, begitu lu ngomongin interaksi antar manusia asik, lu pasti akan ngeliat fisiknya dulu. Iyalah, pasti. Jadi kalau misalnya
screening pertama aja udah mental, nggak akan ada screening kedua, nggak akan ada komunikasi. Berarti lu ngedina ya? Apanya? Ya misalnya kan kita nggak tahu ya kan, misalnya nih. Oh ternyata jodoh gue jelek gitu. Ya katakanlah itu, tapi nggak jelek aja, orangnya biasa lah gitu. Iya. Tapi dia misalnya walaupun biasa dia fashionable misalnya. Oh gitu, iya. Kan kita nggak tahu. Terus tapi orangnya asik nih, diajak ngobrol, diajak sharing gitu. Jangan yang kayak kemarin masa lalu ya kan, itu terus makanya putus ya. Siap. Nah, teman gua ada. Temen gua. Terus kalau misalnya ngomongin tetap pasti fisik dulu. Iya, yang bikin lu betah. Tapi kalau lu sendiri kemarin itu Lu kok maksa sih? enggak. Emang gue harus sama orang-orang. Enggak, maksud gua kan setiap orang punya pandangannya berbeda. Iya. Mungkin lu punya sesuatu yang berbeda juga yang bisa di-sharingin, Babang. Oh. Gitu loh. Kalau lu tidak punya ya sudah. Iya pasti itu sih. Menurut gue ya kayak gitu. Misalnya lu memutuskan untuk berhubungan lebih lanjut, pasti screening pertama, screening kedua, screening ketiga. Screening pertama pasti lu ngeliat tipikal. Kayak misalnya gini deh, gue nggak ngomongin cantik sama jelek, tapi ngomongin nyaman dilihat. Itu bisa dari apa namanya, cara dia ngeliat lu, bisa dari dia kalau kayak gini deh, ada orang cakep banget tapi kalau misalnya sampah sama lu dia jutek kan lu jadi malas. Iya betul. Iya, bisa jadi arahnya tuh ke situ, soal visual. Abis itu baru soal obrolan. Abis itu baru soal yang lebih dalam lagi, kayak misalnya dia kalau ngeliat sesuatu apa sih yang dilihat kayak gitu-gitu udah panjang lagi deh tuh. Iya. Singkat. Tapi lu kan kemarin putus nih sama pacar lo, ya kan? Hal pelajaran apa yang terpenting di dalam romance lo itu yang lo bisa share? Entah itu komunikasi, entah itu apa, terserah lo sih. Oh iya, komunikasi. Komunikasi. Karena Tapi lu sama pacar lu atau mantan lu yang kemarin itu maksudnya profesinya sama nggak sih? Mirip. Misalnya sama-sama di dunia kreatif. Iya, mirip. Sama. Sama-sama di dunia kreatif. Bukannya kalau itu malah enak ya harusnya? Nah, banyak orang yang menilai kalau misalnya hobi lu sama atau misalnya tipikal kegiatan lu sama, itu akan lebih mudah ngejalaninnya. Benar untuk di awal pertama. Iya. Tapi kalau misalnya buat ngejalanin bareng, bisa jadi urusannya tuh udah bukan lagi hobi, urusannya tuh udah bukan lagi kecintaan soal ya apalah yang sifatnya tuh keseharian. Jadi kalau misalnya udah ngomongin hubungan lebih dalam, sifatnya tuh udah bukan keseharian yang kayak kita milih cat tembak warna apa ya? Kebetulan misalnya warna favoritnya sama. Oh biru, yaudah jadinya nggak berantem. Iya sih itu, tapi untuk urusan-urusan yang sifatnya kayak gitu. Kalau untuk urusan-urusan keputusan misalnya kayak apa ya? Gue belum sampai sana sih, tapi bisa jadi nantinya ini hal-hal yang ini nih yang bakal bisa bikin kalian bentrok gitu. Misalnya kayak kapan mau punya anak? Hobi sama selera lo udah nggak masuk di area situ, bro. Iya betul emang. Iya kan? Iya betul. Kapan mau punya anak? Mati nggak lo? Ini udah masuk ke tahap yang pertimbangannya banyak, gitu sih. Dan itu cuma bisa diselesaikan kalau misalnya cara berkomunikasinya bener. Nggak bukan, gue nggak bilang baik tapi bener. Kadang baik aja nggak cukup. Kadang lo ngomong baik-baik tapi itu nggak cukup. Itu harus bener. Keren banget. Terakhir sih. Mana sulap selipnya nih? Emang nggak main sulap anjir. Oh, gue kangen lu sulap lil. Ya ntar kita main sulap. Oke. J, yang terakhir J, apa J? Karir. Peliharaan. Nah kalau dari karir ini, lu ngerasa lagi kayak bimbang gitu nggak sih sama skill lu? Skill? Wah gila, gue gak pernah bimbang sama skill gue. Enggak, maksudnya gini. Belum kelar. Maksudnya gini. Jadi lu misalnya lu punya sesuatu kayak misalnya gue pengen punya ide kayak gini tapi medianya tuh nggak ada cuy. Nggak ada yang bisa dikerjain gitu. Iya. Jadi lu meragukan anjing gue udah belajar kayak gini tapi skill gue nggak dipakai, ntar gimana ya skill gue ya? Gitu. Bahkan belum sampai sempat belajar sih, tapi kayak gue merasa gue akan lah, gitu, punya bakat lain nih. Gue pengen ke arah situ tapi gue nggak tahu jalurnya, gue nggak tahu harus ngapain dulu awal mulanya gitu sih. Soalnya kalau di karakter lu tuh sebenarnya lu tuh orangnya perfeksionis ya. Menurut gua loh. Iya. Kenapa gua bilang kayak gitu? Karena lagi tuh inget kalau yang kita bikin salah beli nyarian reps. Iya. Ya, itu lu kalau menurut gua lu perfeksionis banget orangnya, Pak. Menurut Tapi gua. kan yang lain tag 5 kali, gue cuma 2 kali. Maksudnya? Tag vokalnya. Ya lu cepet juga Pak itu jatuhnya. Ya berarti nggak perfeksionis dong. Terus abis itu lu belajar juga kan sebelum lu rekaman waktu itu. Iya. Lu sempet enaknya gimana nyari nadanya ya iya. gitu. Emang lu kayaknya kerjanya ini banget sih. Keren, lu makasih lo pujiannya. Nah terus bayar pakai apa? enggak anjir. Nah terus apa nih sama karir?
Apa? Kapan gue bisa kaya? Lu pengen kaya? Enggak sih. Lu jangan kerja di kantor anjir. Gue pengen. Lu kalau mau kaya. Apa ya? Lu karir tuh urusan itu lo. Gue pengen nanya. Ketika orang ngomongin soal karir, itu tuh urusannya soal kaya miskin, bukan? Atau sama nyamannya kerjaan apa yang udah lu jalanin menurut gue? Karir. Kecuali kalau keuangan, beda lagi. Oh iya benar. Kalau misalnya kita ngomongin keuangan ya beda lagi. Ya, oke. Terus gimana? Iya. Gitu. Jadi kalau di karir lu lagi pengen berfantasi aja sih. Iya betul. Lagi pengen gue pengen coba bandel lagi. Iya, tapi lu tidak ada waktu. Anjing lah. Kenapa gitu? Karena ya gue udah korporat juga sama anjir. Makanya gue bikin YouTube juga nggak bisa setiap hari juga. Ya gue lagi offline ya gue bikin. Pengen merasakan zaman kuliah lu bisa liar bodoh tanpa perlu memikirkan banyak pertimbangan sih. Karena biasanya yang kayak gitu-gitu malah bikin lu berkembang gitu. Tapi bukannya lu ketika lu di Froyonion ini lu bikin konten YouTube gitu lu juga bisa mengasah knowledge ya, itu kan urusannya di bidang konten kreatif. Yang ini benar-benar bukan. Oh ini cupang gue kasih tau lah nih. Gue mau coba banyak banget. Enggak serius cuy. Ular kobra, gue bilang ular kobra. Gue pengen ular kobra. Gue lagi nggak bercanda. Ini beneran. Jadi gue tuh lagi seneng nontonin cupang, kucing, bonsai. Pokoknya hal-hal yang sifatnya tuh hidup. Kalau ngurusin konten gini-gini kan mati. Tapi sorry gue potong ya. Apa yang lo ingin lakukan ini itu sebenarnya sekalian lo melupakan kegalauan lo di masa lalu, masalah romance nggak sih? Enggak. Soalnya gue kayak gitu. Oh. Iya, jadi gue daripada gue galau apa segala macam, mending gue bikin konten apa segala macam menyibukkan pikiran gue. Berarti beda ya? Enggak sih, gue serius sumpah bukan arahnya bukan ke situ. Jadi emang kayak misalnya gue di rumah nih, terus kan gue suka ngituin tanaman, tapi tanaman gue itu aja gitu. Maksudnya kayak cuma rumput, nyiram tanaman doang. Kadang gue kalau bonsai tuh kenapa gue suka nontonin karena dia dibentuk-bentuk. Sebenarnya masih arahnya arah kreatif. Kayak misalnya cupang tuh soalnya bentuknya bagus. Kucing tuh bisa di main buat lucu. Itu BM doang sih. BM doang. tapi emang gue lagi suka ngeliatin hal-hal yang nah, misalnya nih lu pengen bakal ternak lele gue tontonin tuh videonya. Lu ternak cupang, ya kan? Lu pengen ternak cupang. Lu bilang kan tadi. Terus apa? Goalsnya apa anjir? Hah? Goalsnya apa ketika pengen ternak cupang? Ini sih, jadi beberapa. Apakah lu jualin lagi? Enggak, sebenarnya lu bikin pecel cupang ya kan gue nggak tahu anjir. Sebenarnya kenapa gue pengen mendekatkan diri ke hal-hal yang hidup? Gue lagi belajar untuk mengenal lingkungan. Kalau versi seriusnya, jadi kan beberapa akhir belakangan ini, gue lumayan concern lah nontonin hal-hal yang kayak tai gitu ya. Yang ini anjing kok bisa banyak penontonnya ya. Bukan urusan bukan konten. Oh, bukan ya. Urusannya sama alam. Oh, gitu. Lingkungan hidup maksudnya. Oh, iya. Tapi hutan. Cita-cita gue berubah, Ci. Gue pengen tinggal di hutan nanti pas tua. Itu lu gara-gara ngikutin gara-gara ngelihat ini bukan sih yang stand up comedy itu Dodit Mulyanto kan dia kayak gitu. Gara-gara gue pengen tinggal di. Terinspirasinya lu apa? Pas gue kayak misalnya ketemu sama Froyonion kan suka bikinin konten-konten yang sifatnya sosial juga. Iya, betul. Ketemu sama orang gila, ketemu sama guru, ketemu sama kemarin terakhir sama Bang Sandi. Terus dulu juga sempet ketemu zaman sebelum Froyonion ada tuh gue sempet ketemu sama yang bikin Desa Ponggo. Bukan yang bikin sih, mungkin direkturnya gitu lah, Desa Ponggo. Pokoknya hal-hal kayak gitu lah. Berarti lu terinspirasi dari kerjaan lu juga ya. Nah, gue ngelihat nggak semua orang yang ada di sama beberapa kali gue ketemu orang yang kelihatan di kamera itu dia wah dan misalnya ramah terus perfect lah, tapi pas ketemu aslinya tuh kayak anjing, gue aja nggak respect sama nih orang. Oh gitu. Gue malah respect sama ketemu ke orang-orang yang tadi yang lu nggak tahu dia siapa, tapi hal yang dia lakukan itu dampaknya besar dan real buat orang yang hidup. Kayak misalnya tadi yang guru deh, yang dia urusin tuh anak-anak hidup, anak orang. Yang tadi misalnya Bang Sandi itu yang diurusin pohon, yang tadi si Pak Marsan itu juga yang diurusin orang gila tapi dia bernyawa, dia orang gitu. Jadi lebih ke humanis ya. Nah tapi gue lebih condongnya ke arah yang alam, karena menurut gue kayak gue sebodoh itu dalam urusan sosial. Jadi kalau pohon kan gue apain aja dia nggak ngomel. Iya. Ya udahlah, mau cupang juga kan gue apain dia nggak ngomel, paling mati. Iya. Jadi kayak gue cuman kayak start awalnya gue belajar sama hal yang bisa gue handle di rumah. Mungkin bisa dari peliharaan, bisa dari kebun gue kayak gitu. Baru nanti mungkin step lanjutannya bisa gue ikut bikin hutan mungkin, nggak ada yang tahu.
itu lebih real dampaknya ketimbang lu bikin viral. Gitu sih paling. Jadi bahas hobi ya, bukan ke karir ya. Tapi kalau itu kan karir juga iya, kan. Iya. Tapi iya sih. Iya. Ntar titel lu seniman lingkungan. Iya. Hidup alami iya. Berfaedah. Panjang banget anjing. Tapi gimana sih Jay, lu bisa balik ke konten? Gimana caranya lu bisa ngembangin si Froyonion ini? Menurut gua ya salah satu agensi yang aktif di YouTube sih untuk masalah bukan konten. agensi juga bro. Iya, agensi yang Voice Story. Oh iya, Voice Story maksudnya production house ya, PH ya lu ya. Sekarang udah jadi media. Oh sekarang jadi media ya. Keren. Itu ngurusin apa Jay? Apa cuma lu fokusnya ke konten aja, terus project-project dari luar nggak lu ambil apa gimana tuh? Kan kalau PH kan lu kan ngegarap sesuai agensi kan. Nah kalau lu gimana? Jadi jatuhnya kayak tergantung nih lu ngomongin apa ya, kalau ngomongin nyari duitnya mungkin nggak pas dibahas di sini karena dan lagi itu detail. Kalau misalnya gue jabarin, gue jabarin pun takutnya malah karena cuman pendek jadinya disingkat-singkatin malah jadi salah informasi. Betul. Tapi kalau misalnya ngomongin apa namanya, sorry aku nyelip, jemput lu nyelip ya. tahu aja. Kalau misalnya ngomongin Froyonion itu mau digedeinnya kayak gimana, sekarang segini udah jadi segini dari kecil dulu gimana, memang arahnya dari dulu mau jadi media. Dan gue zaman dulu itu kan ini kan cuma beda apa ya, cuma beda platform, cuma beda wadah doang. Sebenarnya isinya tuh sama semua. Mau lu mainan di TV, mau lu mainan di majalah. Nah zaman dulu yang kayak gini-ginian tuh adanya di majalah. Lu sempet baca gak zaman dulu SMA? Gini deh, ini kan hal-hal yang sifatnya tuh bisa jadi sangat pribadi, bahkan niche banget, mungkin cuma ada di sekolah lu. Zaman dulu ada di majalah Hai atau majalah apa gitu, majalah anak muda, itu ada bintang SMA cuy. Ingat gua anjir. Nah konten-konten kayak gitu majalah-majalah gadis ya gitu. Iya, yang sifatnya tuh niche banget. Jadi kayak nggak selamanya yang apa ya yang lo anggap misalnya kayak di TV pun zaman dulu ada kayak MTV Bujang atau apa gitu. Betul. Itu yang ngangkat hal-hal yang kecil gitu, yang memang spesifik tapi relate sama banyak orang. Ngomongin bintang SMA kan tuh ngomongin cewek populer di SMA kita kan, dan semua SMA tuh ada. Nah sekarang cuman pindah platform doang nih ke YouTube. Ya udah di YouTube pun lu bisa ngangkat hal-hal yang kecil tapi itu sebenarnya relate sama banyak orang. Itu kapan mulai ditetapkan Froyonion itu sebagai media? Dari awal kebentuk sebenarnya emang niat cita-citanya jadi media. Visinya gitu lah ya. Iya, cuman memang dari awal karena gue sadar oh ini industrinya belum jadi nih. Kalau tahu juk-juk jadi media, yang ada gue akan bersaing lagi sama media lain yang udah established, terus dia pindah ke YouTube dan di YouTube pun dia nggak diterima. Gue akan disamakan sama media-media itu gitu. Jadi ya udah gue jadi YouTuber. Tapi masih jadi PH? Masih sekarang. Itu nggak akan berhenti jadi PH atau ya kalau misalnya dua project dulu aja deh ini gitu. Kalau misalnya industrinya udah stabil sih malah enakan jadi media ya. Oh gitu ya. Karena lu nggak harus sibuk nge-pitch ide lagi. Iya betul. Itu anjing sih emang. Kenapa lu curhat anjing? ya sama anjing nyesek juga kayak gitu loh. Oke, ini supportnya nih bro. Mana. Ini apa? Romance dulu. Romance kita simpan belakang biar nyambung. Gue pengen nyambung nih. Wish. King bro, wajib lagi. Manis. Apa ya, kalau misalnya dari circle-nya itu karir lo ya, yang terutama yang Froyonion ini, menurut gue itu vibrasinya lu satu visi aja sih. Vibrasi anjir. Iya, lu punya vibrasi yang bagus sih dari sama teman-teman lo, terus sama atasan lo, jadi kayak nggak ada drama gitu kan. Kayak paling ada drama, cuman kan itu ya kayak buat orang-orang baru aja dan bukan satu divisi sama lo. Jadi kayak ya udah sih bisa ini aja sih. Bisa berkembang aja sih, lebih jauh lagi ntar. Nah, soal karir gue yang tadi itu dong. Kalau misalnya enggak sebenarnya gini, kalau misalnya ngomongin masalah karir, lu tuh orangnya udah struggle banget, dan lu paling kalau galau juga nggak lama anjir. Gue kalau galau biasa nangis terus udah bubar. Iya, gitu. Iya, ujung-ujungnya kan nggak lama kan gitu. Keren. Kayak lu pintar buat mengalihkan pikiran lu dan hati lu buat ke sesuatu yang lain. Nonton cupang apapun lah ya kan, daripada lu dicupang. Enggak, gue pengen nanya yang tadi, yang kalau itu kan yang sekarang sudah gue jalani. Nah yang tadi gue yang bikin gue galau tuh apa? Yang gue bikin gue galau tuh gue kan, lu sebenarnya kebanyakan perhitungan sih, itu salahnya. Wede gila keren. Lu kebanyakan mikir anjir. Apaan orang? Ntar kalau gue gini kayak gini nggak ya? Ntar kayak gini jalanin aja maksud gue. Wede.
Kok lu jadi ceramain gue sih? Gue nanya dulu. Oh iya, kan lu belum nanya ya. Iya, gue belum nanya juga. Tadi kan yang urusan apa yang sedang dijalani, vibrasinya bagus, lu bilang oke lah gitu. Berarti sudah tidak perlu dijaga. Iya, betul. Nah ini yang beresiko kan yang belum dijalani. Yang cupang. Apapun gue nggak tahu. Pokoknya yang ada hubungannya sama alam. Yang bikin itu kan sesuatu hal yang baru ya. Iya lu ya kan. Baru belum lama lah ya. Masih norak lah gue. Ya masih norak. Gue sebenarnya sih gue bukan ahlinya juga dengan masalah hal itu. Cuman masalahnya lu bisa explore atau tidak kan tergantung waktu lu. Waktu lu gimana, bro? Kan lu ngeramal, kok lu nanya? Enggak, maksud gua ya di sini masalahnya di waktu lu. Oh gitu. Lu melihat masalahnya itu pembagian waktu. Iya, pembagian waktu lu kalau misalnya lu bisa mengorbankan kerjaan lu ya kan. Berarti apakah misalnya gua lebih baik cari kegiatan B itu yang butuh waktunya cuman dikit. Misalnya kayak di jam malam misalnya ya. Misalnya katakan apa yang bisa di jam malam ya? Yang ngurusin bonsai bisa sih nyiramnya jam malam. Iya, kalau misalnya tanaman mah. Iya, maksudnya kan tadi opsi gue banyak banget tuh, sampai ke hutan-hutan gitu. Gue kan masih bimbang nih, apakah arahnya memang gue mau lepas hidup gue untuk aku ingin menyerahkan nyawaku untuk alam gitu. Tapi kalau menurut gue gini jatuhnya kan umur lo juga masih muda gini ya. Ya mungkin lo bisa ditargetin umur 40 tahun. Umur tuh gak ada yang iya, ya umur gue masih muda ya bener masih panjang. Lu jangan pernah negatif kayak gitu anjir. Panjang banget sampai 70 lah. Iya, misal lu umur 50, gue 50 tahun ntar gue bikin rumah buat tinggal di hutan. Oh ya boleh sih. Pensiun pensiun. Jadi itu lebih enak sih. Ya, ntar lu sama bini lu ya pacaran di tengah hutan. Ini sama anak bro itu bro. Honeymoon kedua lah. Ntar kalau anak gua bawa pacara ke hutan, ya enggak gitu anjir. Kan gua nggak pikirin resiko itu ya. Kan bilangnya Pak aku udah pulang, kok nggak ada di kamarnya. Tahu-tahu gue liat ada semak bergoyang. Amit. Ini negatif thinking. Astagfirullahaladzim. Ya mulai terakhir. Iya, apa? Asmara. Supporting. Lu bintang apa sih lupa? Capricorn bro. Keras, batu, menyebalkan, tapi produktif. Yoi, born to be leader. Betul. Keren. Iya. Lu pernah kalau ngomongin support asmara, nah ini jawabannya nggak punya temen. Bukan nggak punya teman. Lu orangnya ini nggak sih? Ini gua tanya dulu nih. Oh, iya. Misalnya nih lu cewek nih punya cewek ya kan. Lu pernah nggak ketemu sama teman-teman ceweknya? Ngobrol gitu. Ini ngomongin mantan ya? Iya. Maksudnya yang sudah pernah terjadi. Iya, yang sudah pernah terjadi. Ntar gua akan prediksiin ke depannya. Terus lu kayak pasti. Terus lu kayak nggak serak gitu sama mereka? Beberapa dan mayoritas. Ngerti apa ya? Gue kan orangnya sebenarnya lumayan bisa ngobrol. Tapi bisa jadi sebenarnya dalam obrolan itu gue tuh ada kepura-puraan. Nah itu salah anjir. Nah tapi kan ya udah. Sebenarnya lu kedepannya lu nggak gitu juga. Kecuali kalau lu mau nyari. Nggak, kecuali lu mau nyari gebetan ya kan, lu nggak apa-apa ya kan, just for fun sama gebetan lu gitu. Cuma akhirnya lu mau nyari istri ya lu nggak bisa kayak gitu juga. Tapi akhirnya kalau waktu itu sih solusi dari gua bilang kayak sama yang ini gua cocok, sama yang ini gua rada nggak cocok nih, temen lo yang ini gua rada nggak cocok, sama yang ini gua cocok. Nah itu malah bikin dia jadi ini. Kalau cewek biasanya gitu. Pasti bakal dia pasti gue nggak tahu. Nggak, dia pasti cerita ke sahabatnya. Oh maksud sih? Udah pasti. Gue pengen nanya. Apalagi lu ketika udah putus kan, ya kan? Wah ceritain. Oh iya juga ya. Wah borok-borok gue diceritain. Dulu kamu tuh dulu sih itu tuh ya ngomongin lu tahu. Iya udah pasti kayak gitu. Makanya jangan gue terlalu jujur kadang. Iya, cewek nggak bisa digituin sih. Oke, sorry. Makanya cari ceweknya jangan yang punya banyak teman anjing. Itu solusinya di elu sih menurut gua. Bro, kalau misalnya solusinya di elu gitu. Misalnya pasangan gua nggak punya banyak teman, nanti gua nggak kayak lu jadinya yang gua tuh beneran tinggal di hutan berdua doang ntar. Kan gua nggak punya teman juga. Gua berteman sama cupang gua, kucing gua. Gua tuh jujur gua udah lama nggak ngobrol sama orang. Kenapa? Maksudnya kayak teman kayak gini gitu. Tapi ngobrol kayak gini. Iya. Maksudnya ngobrol. Gue juga tadi sebenarnya berharap ngobrol sama lu tuh kayak gini loh. Iya. Tapi malah pembahasan bullshit basa-basi benci banget gue. Makanya gue cabut ke dalam. Nah, gue juga emang panas soalnya sumpah nggak bohong. Gue thank you banget nih. Gue udah diizinin buat main Reunion bro. Iya. Ini mau penutup ya. Udah. Gue mau tanya sebelum penutup.
gue pengen coba buka juga. Lu pasti nih datang ke satu community atau komunal manapun, lu kan udah punya label pesulap atau tukang hipnotis. Enggak sih, lebih ke pesulap sih. Ya pesulap lah. Iya. Oh jadi nggak banyak yang tahu lu tukang hipnotis? Enggak. Tapi gue kadang juga suka. Tapi pasti banyak kan orang-orang kayak misalnya lagi ngobrol kayak gitu, lu menanggapinya gimana? Kalau gue jadi lu soalnya gue bete, tapi gue nggak tahu senangnya. Gimana ya menanggapinya? Ya kalau gue sih. Padahal maksud lu pengen bertemu sama manusia, gitu. Lu pengen temenan biasa aja. Iya. Tapi di depan lu kayak mungkin ada yang dijaga. Enggak, malah gue mau ngasih tahu kalau hipnotis itu malah nggak bisa yang misalnya kalau lagi ngobrol kayak gini tidur gitu nggak bisa. Malah ada induksinya ya, kayak masternya aja yang kemarin yang Romeo Rafael aja nggak bisa kan. Iya harus jadi milih memang orang ada yang mana. step by step. Jadi hipnotis itu atau hipnosis itu fungsi utamanya itu untuk menyembuhkan psikologi orang. Nah, maksud gue, lu ketika ketemu sama gitu. Orang yang kayak gitu, lu apa yang lo lakuin? Kalau gue biasa aja ngobrol tenang, tetap lu percaya sama diri lu. Nah masalahnya orang ini nggak percaya sama lu gitu. Ada kecurigaan karena lu sulap atau lu tukang hipnotis. Apa ya, ngobrol dulu aja yang. Iya dong. Iya sih. Iya dong, ngobrol dulu aja sih yang penting. Jawabannya kurang wow. Lu maunya maunya kayak gimana aja? Ya apa, siapa tahu lu punya. Itu lu ngobrol dulu. Lu punya trik karena itu mungkin ada apa ya, ada bisa dipakai juga sama orang-orang yang labelnya tuh mungkin bukan dokter atau apa. Tapi punya label lain. Semua orang pasti ada yang punya label gitu yang bisa bikin lu berjarak sama orang lain ketika ngobrol. Label-label itu tuh bikin lu berjarak. Jadi kayak misalnya ada antisipasi sebelum bahkan perbuatan yang ditakutin itu dilakukan. Contoh misalnya ini ada anak yang labelnya rasis misalnya. Kayak lu udah mandang dia rasis padahal dia belum melakukan rasisme apapun ke lu gitu. Jadi lu misalnya pas ngobrol jadi menghindari hal-hal yang berbau agamis padahal bisa jadi ya makanya ngobrol agamis sama dia pun nggak apa-apa gitu. Iya makanya lebih ke ya udah ngobrol dulu aja, jangan negative thinking. Emang itu kuncinya kalau gue sih. Makanya gue tuh jujur aja gue nggak pernah ngejudge orang J. Oh gue judgmental banget bro. Nah, kalau gue enggak. Gue anaknya parah sih. Iya kalau lu emang parah sih. Jadi lu lihat nyembuhinnya gimana ya? Lu nyembuhinnya ngobrol intinya. Lu berani ngobrol sama orang yang bener-bener emang nggak lu kenal. Oh iya dapat sih. Paham gak lu maksud gue? Enggak, emang salah satu terapi yang paling gue rasain gue situ sih. Nah, begitu lu ngobrol sama orang yang gak lu duga bahwa dia adalah segimananya gitu, lu bisa dapat sesuatu dari dia tapi lu nggak duga itu, lu bakal ketampar. Kenapa gue merasakan hal kayak gitu? Gue ketika gue putus sama cewek gue dan gue galau, teman-teman gue pada nggak ada, yang gue lakuin itu adalah gue ambil kartu. Lu ramal diri lu sendiri? Enggak gitu anjing. Enggak, ini bukan ramal ya. Oh iya. Gue ngambil kartu, gue ke Starbucks atau ke coffee shop. Oh lu main. Gue lihat ada cewek 2 orang 3 orang, ya kan. Gue main ke mereka. Terus ujung-ujungnya kita saling cerita ngobrol. Dan itu sumpah sih asik banget. Lu curang punya kartu bisa buat bahan ngobrol. Nah, lu bisa modus cuy. Nah, gue kasih tahu ke teman gue nih modusnya gini. Ya lu spesifik lu nanya apa? Lu punya ada cewek tas cewek. Gue nggak suka ngobrol sama orang yang nggak ada perlunya. Nah itu lu nggak bisa aja kayak gitu. Lu kesepian hidup lu ntar. harus ada fungsinya gitu buat hidup gue. Apa ya? Jadi setiap orang kan harus punya antisipasi ketika dia di situasi tertentu juga J. Iya. Kalau misalnya lu nggak bisa, kalau lu misalnya nggak ada jalan keluarnya, ntar lu stuck gitu aja anjir. Nah, kalau gue solusinya gitu. Oke. Lu ngobrol sama orang yang baru, siapapun, kenalan ngobrol. Oke, segitu dari gue Alila Aryadi dan saya J. Apaan anjing? Dulu gue punya karakter bro. Hah? Dulu gue punya karakter Junaidi. Iya. Apa ya? JWNID. Karakter gue dulu apa namanya? Iya. JWNID. Oh iya. Gue inget anjing gue followers lu. Ya udah ulang. Ya. Oke, segitu dari gue Alila Aryadi dan JWNID Junaidi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nama gue Alila Aryadi. Cheers. Sampai jumpa lagi di Sulap Selip.